Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan beberapa materi yang diberikan beberapa minggu yang lalu. Materi yang pertama adalah analisis transaksi untuk korporasi. Manfaatnya, yang pertama, mengetahui posisi keuangan periode tertentu, menganalisa kelemahan perusahaan yang ada, mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah bahan evaluasi dan penilaian kerja. Cara melakukan analisis, yang pertama, memahami jenis akun atau dokumen yang ada. Yang kedua, mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan selengkap mungkin. Yang ketiga, melakukan pengukuran transaksi. Materi yang kedua adalah laporan keuangan. Pengertiannya, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. Laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Ada dua jenis laporan laba rugi, yaitu A. Laba rugi single step. Yang kedua, laporan laba rugi multiple step. Laporan laba rugi multiple step terdiri dari 3 formula akuntansi yang berbeda. Yang pertama laba kotor, yang kedua pendapatan operasi, yang ketiga penghasilan bersih. Yang kedua ada laporan arus kas, berisi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Yang ketiga, laporan perubahan modal, salah satu berisi laporan publik termasuk perusahaan publik. Yang keempat ada laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Fungsi dari laporan keuangan untuk bisnis untuk menilai kondisi usaha sebagai bahan evaluasi bentuk pertanggungjawaban suatu perusahaan. Materi selanjutnya adalah transaksi suatu akun. Pengertian transaksi suatu akun adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa, atau aset keuangan. Sedangkan dalam dunia akuntansi dapat diartikan sebagai aktivitas lain. Bentuk-bentuk transaksi: menjual aset ke pihak ketiga, membeli aset tetap kepada supplier, meminjam uang dari kreditor, melakukan investasi di bisnis lain, membagikan dividen kepada investor. Jenis-jenis transaksi berdasarkan hubungan institusional. Transaksi eksternal, transaksi internal. B. Berdasarkan penukaran uang. Transaksi tunai, transaksi non-tunai, transaksi kredit. Berdasarkan tujuan, transaksi bisnis, transaksi pribadi. Yang ketiga, transaksi non-bisnis. D. Dokumen bukti transaksi, nota, faktur, dan kwitansi. Kode akun merupakan kerangka yang menggunakan angka, huruf atau kombinasi keduanya untuk memberikan tanda atau kode pada akun-akun yang sudah dirancang sebelumnya. Kegunaan dan macam-macam kode akun. Kegunaannya adalah menyediakan identifikasi secara ringkas, memudahkan dalam proses pencatatan, pengembalian data, dan pengelompokan akuntansi. Menyediakan identifikasi secara ringkas, memudahkan identifikasi akun pada buku besar, mengurangi pekerjaan yang menggunakan teknik menulis. Macam-macam kode akun: kode numerial, kode kelompok, kode angka blok, kode kombinasi huruf dan angka. Materi yang selanjutnya adalah pengertian jurnal umum. Pengertian jurnal umum adalah jurnal umum ada sebuah wadah atau tempat yang berfungsi untuk pencatatan sebuah transaksi perusahaan atau tempat usaha dalam kurun waktu tertentu. Fungsi jurnal umum yang pertama, fungsi pencatatan, yaitu mencatat semua transaksi yang kita lakukan dalam bisnis kita antara lain modal, aset, biaya, neraca, saldo, dan neraca lajur. B. Fungsi analisis,
yaitu mencatat atau membedakan seluruh transaksi yang kita lakukan. Misalnya, kita melakukan sebuah transaksi, apakah itu masuk dalam transaksi kredit atau debit. C. Fungsi historis. Sebagaimana mestinya, jurnal bertujuan untuk mencatat semua transaksi, dan seluruh transaksi yang dilakukan harus dicatat sesuai dengan tanggal transaksi dilakukan. Dengan kata lain, jurnal mempunyai historis karena mampu menulis secara rinci. D. Fungsi informatif. Karena seluruh transaksi kita sudah dicatat di sini, maka jurnal ini bisa sebagai sumber keuangan kita. Tujuan jurnal umum. A. Mengenali atau memahami semua transaksi yang terjadi. B. Mengenali atau menggolongkan transaksi. C. Memudahkan untuk melakukan pemindahan dampak transaksi yang ada dalam akun sesuai dengan transaksi yang terjadi. Pengertian neraca saldo. Suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total yang disusun urut sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Jenis dan fungsi neraca saldo. Jenis-jenisnya adalah neraca saldo yang belum disesuaikan atau unused trial balance. Daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposting ke buku besar. Dengan cara ini kita bisa mempermudah dalam menemukan kesalahan dalam pencatatan dan mengaudit laporan keuangan. Neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Daftar saldo yang dibuat setelah penyesuaian akun-akun tertentu. Contohnya, laporan keuangan. Neraca saldo penutup atau post-close trial balance. Daftar saldo yang digunakan untuk memastikan bahwa buku besar telah memiliki daftar saldo untuk periode berikutnya. Fungsi neraca saldo untuk memverifikasi keakuratan yang telah dicatat dalam buku besar. Jika sisi debit dan neraca saldo sudah cocok, maka dikatakan sudah cocok. Jika belum ada yang cocok, maka diperlukan penulisan ulang. Neraca saldo membantu dalam persiapan pembuatan laporan keuangan akhir. Manfaat dan tujuan neraca saldo adalah: manfaatnya, neraca saldo mempunyai manfaat sebagai sumber pembukuan kertas saja dan dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan neraca saldo untuk mendeteksi kesalahan dalam sistem akuntansi. Pemindah bukuan ke transaksi ke dalam akun. Pembukuan atau yang bisa disebut bookkeeping adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi. Transaksinya sendiri meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perseorangan maupun organisasi. Pembukuan sendiri tugas akuntansi yang paling dasar dan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Prosesnya akuntan akan membuat laporan dari transaksi keuangan pembukuan, semisal sistem pembukuan.